Hai Mister. Bangun enggak? Jangan tidur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay class, how are you this afternoon? Ayo semangat lah. Hello class, how are you this afternoon? I'm fine, thank you. Nah, gitu semangat. Walaupun kita udah lama dulu kan. Nah, saya sedikit kepanasan ini. Sebelum kita mulai belajar kita pada siang hari ini, ketua kelas tadi ada kan? Reza? Nah, lead your friend to pray together to Allah Subhanahu Wa Taala. Begin. Attention please. Greeting. Semoga pembelajaran kita siang hari ini berjalan dengan lancar, baik, dan aman. Amin. Nah, silakan cek dulu di sekeliling kita semua. Ada yang kotor, silakan dibersihkan. Ada sampah, Pino, sampah yang di bawah mejanya untuk Pino. Tadi. Oke. Dah. Sekretaris. Oke. Clara, who is sendiri. Everybody's coming. Jono sick. Really? Jono? Jono sick. Ini else? Siti sakit Sama aja. Siti Alpa. Siti Alpa. Saya lihat bangkunya satu yang kosong ya. Ya. Oke. Very good. Keterangannya sakit ya? Iya. Oke. Semoga cepat sembuh. Amin. Nah, saya lihatkan materinya dulu ya. Oke. Well, before we start, I have some question for you. Did you still remember about our material last meeting? Masih ingatkah pelajaran kita pertemuan sebelumnya? Masih? Agas? Apa kira-kira Agas? Tentang teks deskripsi. About descriptive text. Any else? Raise your hand bro. Raise your hand. Angkat tangannya. Kan? Ketika if you want respond my question, you have to raise your hand. Oke. Kata Agas kemarin kita membahas tentang teks deskriptif. Nah, ada lagi yang masih ingat? Aldi? Menjelaskan tentang teks. Menjelaskan tentang teks deskriptif. Dan bagus. Give applause. Yang dari ladies ada masih ingat materi minggu kemarin? Yo. Mun ingat Mun materi minggu kemarin Mun? Ya, apa Mun?
Oke, terus Bahasa-bahasa yang digunakan dalam deskripsi teks. oke, lanjut. Ada lagi? Itu aja. Bagus. Kasih lagi plus. Nah, benar apa yang disampaikan sama teman-temannya. Minggu kemarin kita itu membahas tentang teks deskripsi. Tugasnya gimana? Udah dikumpul semua? Ya. Bagus. Mantap Mas ini ya. Di atas meja. Di atas meja siapa kamu? Di atas meja saya di mana? Oh, siap. Oke. Oke, class. Today we are going to discuss about procedure text. Yeah. White. Nah, procedure. Jangan ada lagi yang bilang prosedur. Procedure. Agak dimanyunkan mulutnya sedikit. Hati-hati, yang kiri yang depannya ya basah. Tawa mumun lagi. Nah, now we are going to discuss about procedure text. Have you ever read about this? Pernah nggak dengar tentang procedure text before? Yes. Pernah. Pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indo. Bahasa Indo. Indonesia. Oke. Any else? Have you ever read about procedure text? Pernah Pak mendengar tentang teks prosedur? Pernah. Gimana bilang? Ketika kita melakukan sesuatu. When we doing something. Okay. My next question is, apa itu prosedur? What is procedure text? Yo, Thomas. Oke, good. Any else? Ada lagi yang lain? Apa Thomas? Dio, maaf Dio. Balik saya. Thomas gaming sama Dio gaming. Yang berisi langkah-langkah tentang tujuan dari Tujuan yang ingin dicapai. ya yang diinginkan. Good. Nah, secara umum teks prosedur itu adalah teks yang menggambarkan, menunjukkan cara kita melakukan sesuatu berdasarkan langkah-langkahnya. Oke. Nah, berikut. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai siang ini. Tanggal berapa nih ya? 3rd of nih, goal kita siang ini, yang pertama adalah menunjukkan fungsi sosial dan tujuan dari procedure text, and then menemukan informasi penting. Next, menyusun kalimat acak atau rearrange the sentences, and then making procedure text, and then presentation. Nah, ini goal kita siang ini. Semoga tercapai ya. Nah, next. Saya punya gambar ini. Kira-kira anybody knows what is this picture? Gambar apa ini? Thomas. Maaf Dio. Saya selalu kali Thomas gaming sama Dio gaming. Yang besar paling kanan. This one, what is this? Kamera. Kamera. Ada punya pendapat lain kalau ini bukan kamera? Ada. Oh, good. Kamera. This one? Drone. This one? PC. Personal.
kondisi dia cuma satu layar aja monitor, kalau satu yang box ini namanya CPU panjang lagi, TK 3 jam. This is kamera and this is box. Nah. Dari gambar ini muncul pertanyaannya lagi. Pertama ini yang tadi, next. Kira-kira ini digunakan untuk apa? Apa? Kalau kamera bisa digunakan untuk apa? Untuk foto. Foto-foto. Kalau orang lama itu mengatakannya kodak-kodak. Sama kali kan, anak baru lahir tahun 2000-an ke 2005. Ini siswa? PC. Gunanya untuk apa? Searching, doing some works. Gaming, yes, yung gaming, kemas gaming. Trading, okay, good. Next. This one? Untuk merekam jarak jauh. Dari ketinggian. Dari ketiga tools ini atau ketiga device ini atau ketiga gadget ini, mana yang pernah kalian gunakan? Kamera. Next. Belum pernah? Belum pernah? Saya pernah. Virtual. Tahu virtual? Ada di internet, nanti saya kirim linknya ya, cara memakai drone virtual. Wow. Luar biasa kan? Nah, yang ini katanya umum pernah menggunakannya. Kira-kira bisa nggak kalian sampaikan step-step atau cara menggunakan ini? Who is still remember how to use this camera? Apa? Ada yang bisa menggunakan kamera. Tadi katanya kan yang pernah menggunakan kamera. Degree yang sekarang ini. Betul. Pertama saya hidupkan kameranya, kedua cari objeknya, ketiga pencet shutter shoot-nya, baru cekrek-cekrek. Misalnya seperti itu. Nah itu dia langkah-langkah cara penggunaannya. Mungkin all of you have used all of this device, but some of you still confused how to describe or how to explain using this device. Padahal kalian sudah menggunakannya, cuman bingung bagaimana menyampaikannya ke benar. Nah, kita balik lagi ke prosedur teks. Pertanyaan pertama, apa itu prosedur teks? What is prosedur teks? Masih ingat prosedur teks? Oke, tadi udah kita bahas pertama kan. Next, balik yang kedua, what is the social function? Social function itu kegunaan dari text procedure. Karena setiap teks itu pasti ada fungsinya untuk apa. Contoh, pernah belajar tentang persuasive text kan? Nah, gunanya untuk mengajak, tahu, good. How about this one? What is the social function of procedure text? Guna dari text procedure itu apa? Angkat tangannya di remote. Tadi untuk membuat sesuatu. Oke, good. Anias, Sarah, menentukan langkah-langkah untuk membuat sesuatu ya. Bagus. Anias, Pino, Reza, Bagas, yes. Untuk memberitahukan kepada orang-orang bagaimana langkah-langkah membuat sesuatu. Bagus. Nah, cukup. Jawaban dari ketiga kalian itu hampir lengkap semua. Kalau digabungkan, kalau satu-satu masih gak lengkap. Nah, teks ini berfungsi untuk memberikan atau menunjukkan langkah-langkah doing something. Misal, kalian mau mengoperasikan mesin cuci. Jangan, mesin cuci ini mungkin tidak semua kita punya ya. Masak air misalnya, kata si Thomas.
Pertama, siapin Air. panas dulu. Airnya di mana? Panci, habis panci baru isi air. Jangan sampai terlalu penuh karena nanti ketika dia matang atau mendidih Yang melimpah. banjir komponen nanti. Jadi diperkirakan sebatas-batasnya. Nah, kemudian dari tujuan dari teks ini. Next, how about generic structure? Generic structure itu unsur kebahasaan yang ada pada teks. Kalau teks kemarin yang deskriptif itu ada introduction terus ada description. Nah, kalau di procedure text kira-kira apa aja generic structure-nya? Yes, semua. Tujuan, Tujuan, rangka, rangka, dan penegasan ulang. penegasan ulang. Cukup bagus, yes. Ada lagi tambahannya? Ada yang kurang sih ini. Sedikit lagi. Apa tadi yang pertama? Tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang. Atau penegasan ulang. Oke, ada satu lagi yang paling penting juga. That is material. Sorry, Martino. Mau dibilang material ya? Nah, benar. Karena dalam teks ini material itu paling penting. Ketika kalian mau menunjukkan masa air tadi, terus materialnya nggak ada, apa yang mau kalian sampaikan? Bahan-bahannya, benar. Nah, itu dia. Next, how about the language feature? Language feature di sini gramatikalnya yang dipakai di sini menggunakan simple present, menggunakan action verb, dan menggunakan adverb of manner dan adverb of time, kata dalam waktu dan kata dalam tempat. Misalnya kamu melakukan memasak atau memasak air tadi di pagi hari kah atau kapan kah gitu. Nah, next. Oke, balik lagi video kakak cantik. Nah, kita kan 19 orang, satu orang tidak hadir. Bagi kelompok lagi 1, 2, 3, 4, ambil per line. So we have 5 groups. Each group consists of 4 students and only this group consists of 3 students, right? Nah, come on, make a group. Because you have your upload now. Udah bang? Oke, aman. Suara aman. Nah, jaga jarak ya. Kita protokol kesehatan. Nah, in front of you there is a video that talking about descriptive, about procedure text. Yes. This video is Miss. I just forgot Miss. Yes, Madam or Miss. What else? This is video talking about procedure text. So each group discuss with your friends in your group what is the video talking about, and then make conclusion about this video based on your own work. Ya, nanti buat kesimpulan dalam video ini dengan kalimat kalian sendiri per kelompok masing-masing. Oke?
today's lesson, we are going to talk about procedure text. Apa itu procedure text? Well, procedure text is a text that gives you instruction about how to do something or how to make something. Jadi, teks ini memberitahu kita seperti manual seperti itu ya. Jadi, bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya purpose-nya dari procedure text itu apa. So, the purpose of procedure text atau social function of procedure text is to explain the reader or the listener about how to do something or how to make something with the sequence of action or steps. Jadi ada sequences of steps atau sequences of action. Jadi misalnya pertama kamu harus ngapain, kedua harus ngapain, ketiga bla 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 sampai selesai. Seperti itu. How to do something berarti melakukan sesuatu. Bisa itu tutorial membuat video, tutorial mengedit foto, tutorial menghidupkan komputer, how to turn on computer, how to use camera, seperti itu ya. Dan bisa juga how to make something. Make something itu bisa food, bisa beverage, bisa makanan, bisa minuman. Gitu. Jadi ini adalah function atau social function of procedure text. Next, kita akan membahas nih soal structure of the text. Jadi setiap teks itu pasti punya structure ya, karena diharapkan kita bisa menulis atau kita bisa membuat suatu procedure text. Bisa itu procedure text yang written atau procedure text yang spoken. Jadi yang bagian awal adalah ada goals. Goals ini adalah purpose, why you write the text gitu. Jadi apa sih teks itu isinya intinya? Biasanya dibuat dalam judul seperti itu. Kalau tidak ada judulnya, kamu lihat aja step by step, terakhirnya itu jadi apa. Nah, itu adalah goalsnya. Jadi harus punya goals dulu. Kita mau kasih tutorial apa nih? Tutorial make up kah? Atau tutorial membuat satu makanan atau minuman juga boleh gitu ya. So you need to keep the goal. Itu tujuan dari teks itu. Dan selanjutnya adalah ada ingredients and equipment. Kalau ingredients itu bahan-bahan, misalnya kalau misalnya kalian mau buat jello, ya, jelly gitu ya, kalian membutuhkan jelly powder, membutuhkan air, ya kan, water, ingredient, sugar. Nah itu termasuk dalam ingredients, bahan-bahan, bahan dasarnya apa. Sedangkan kalau equipment atau tools, ya biasanya orang sebutnya equipment, bisa juga tools. Itu adalah alat-alat yang kita gunakan. Misalnya kalau misalnya mau masak nih ya, kita butuh pan, kita butuh mixer, blender, or maybe unit knife, gitu ya, untuk memotong unit knife. Atau misalnya how to do something, misalnya kita mau hidupin kamera, berarti kan kita membutuhkan kameranya. Kita mau how to operate computer, berarti kita membutuhkan komputernya sebagai tools atau equipment, alat-alat gitu. Jadi kalau ingredients itu bahannya, equipment itu adalah alatnya gitu ya. Yang selanjutnya adalah steps atau chronological order. Kenapa masih dalam chronological order? Karena itu berurutan, dimulai dari yang step pertama sampai terakhir jadi tuh makanannya, atau step pertama sampai jadi cara membuat minuman, suatu minuman gitu ya, atau pertama dari menyiapkan bahan sampai kita jadi membuat sesuatu gitu. Jadi sequences gitu ya, ada urutan-urutan gitu. Pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa, gitu sampai finally atau selesai gitu ya. Berikutnya kita akan membahas language features atau linguistic features di dalam procedure text. Procedure text itu menggunakan simple present tense ya, diingat-ingat. Jadi simple present tense itu digunakan di procedure text juga. Selain itu kita juga membutuhkan adverbial sequence atau conjunction ya. Conjunctionnya seperti first, second, third, then, after that, before that, finally, next, juga boleh. Jadi ini adalah conjunction atau kata hubung yang bisa digunakan dalam procedure text. Selanjutnya adalah
sentence ini kita membutuhkan action verb. Contoh action verb apa? Cut, boil, mix. Terus apa lagi ya? Banyak banget ya. Ada fry gitu ya. Jadi kita membutuhkan action verb. Biasanya gini tulisannya, bukan I cut the onion, tapi karena di dalam perintah dia langsung tulisnya gini, cut the onion gitu. Jadi bukan I cut the onion, I boil the water, no, tapi langsung cut the onion. After that, wash the onion gitu. Jadi langsung ke kata kerjanya, action verbnya langsung diomongin. Jadi subjeknya hilang gitu. Paham ya? Nanti kita akan memberikan contoh-contohnya kok untuk prosedur teks ya. Kita bahas lagi nih dalam linguistic features di prosedur teks itu kita juga membutuhkan aspect of time. Jadi keterangan waktu, misalnya di boil the water for 15 minutes misalnya gitu. Fry the chicken for 2 minutes misalnya gitu. Jadi ada 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 15 minutes, an hour gitu. Jadi ada keterangan waktu atau aspect of time di dalamnya. Nah ini adalah contoh-contoh linguistic features atau tata bahasa yang bisa kamu temukan dalam prosedur teks. Sudah kan? Hai, welcome back to Madam English YouTube channel. Bagaimana? Paham? 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 Yes, kok. Paham? Have you got the conclusion about this video before? Sudah dapat nggak kesimpulannya dari video tadi? Sudah dibuat kesimpulannya? Ya. Ya. Nah, kira-kira kelompok mana dulu yang mau tampil? Ya, mohon salam mohon. Jalan-jalan ya. Ya, kamu ngomong dulu mohon. Oke, Aldi yang ambil ya, bentar lagi. Time is yours. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tentang video tadi, yaitu tentang teks prosedur. Procedure. Coba nih. Semuanya. Sebentar, kemudian procedure. Tidak ada lagi nanti prosedur. Oke, lanjut lagi. Yang pertama itu tentang definisi dari teks prosedur, yaitu teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Yang kedua yaitu tujuan dari teks tersebut adalah menulis langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Yang ketiga struktur. Yang pertama itu goals. Yang kedua ingredients atau equipment atau tool. Yang ketiga strukturnya. Yang ketiga steps atau chronologies orders. Oke. Yang keempat yaitu penggunaan bahasa yang kita dapat dalam teks prosedur adalah yang pertama simple present tense, yang kedua use conjunction, yang ketiga use command, yang keempat use action verb, yang kelima itu add of time. Adverb of time. Atau kalau di bahasa itu kata keterangan belakang. Baiklah, itu saja dari diskusi dari
kelompok 1. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu kan, Bu. Nah, bagaimana tanggapannya? Ada komen dari kelompok lain? Komen dulu. Kelompok Benny ada komen tentang kesimpulan tadi? Bagus. Bagus komennya, luar biasa. Kelompok Rifki? Kelompok Komen kan? Yes. Coba berikan contoh tentang proses. Bertanya. Oke. Jadi kita komen itu kita menanggapi dari presentasinya. It's okay. Mungkin karena siang ya. Kalau kata si Rifki, perfect. Bagus. Next, yang mau perform lagi? Oke, kelompok Rifki silakan. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan membacakan presentasi dari kelompok 3 Oke, yang tentang prosedur text. bagus. Yang pertama, definisi prosedur text. Oke. Prosedur text adalah that gives you teks yang menjelaskan sesuatu, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana cara melakukannya. Oke. Cuma itu. Struktur prosedur teks yang pertama goals, yang kedua ingredient, bahan dan alat-alatnya, yang ketiga step dan langkah-langkahnya. Language prosedur, penggunaan bahasa prosedur teks yang pertama using simple present tense, using conjunction, ya, yang bagaimana langkah-langkah yang pertama sampai yang terakhir. Oke. Using command, using verb, contohnya can, would, stir, Using action verb dan lain-lain. dan lain-lain. Baiklah, sekian presentasi. Oke, lanjut. Oh, segitu aja. Oke, lanjut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada komen tentang penampilan kelompok 3? Ada yang kurang? Ada yang berlebih? Ada, bagus. Bio, komen silakan. Banyak pengulangan kata. Banyak. Jadi no apa-apa sedikit. Oke, good. Thank you. Any else ada komen lagi tentang penampilan kelompok 3 barusan? No, good juga. Bagus, kelompok sana bagus terus ngomongnya. Oke, last group terakhir. Siapa? Angkat saja ya. Silakan guys. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video tersebut. Di video tadi menjelaskan tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang procedure text adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian di dalam procedure text memiliki structure of the text. Yang pertama itu adalah goals atau isi dari teks. Yang kedua adalah ingredients, bahan-bahan, equipment atau alat-alat. Yang ketiga adalah step atau langkah-langkah cara membuat sesuatu hal dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga adalah language features. Yang pertama menggunakan simple present tense. Yang kedua conjunction. Yang ketiga command atau kalimat perintah. Yang keempat action verb. Dan yang terakhir ada adverb of time atau keterangan waktu. Mungkin buat sampai di situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan komen gimana tentang kelompok 3, kelompok 4, gimana? Ada yang kurang kah?
Paskah? Apakah sama punya kamu? Kelompok kalian? Sama. Berarti komentarnya bagus. Bagus berarti ya. Yuk. Kelompok 5 apa komentarnya? Kelompok 1 sama kelompok 3 ini komen for group, no? Oke, give applause. Nah, jangan hitung ya. Sebentar. Nah, berarti setelah kalian membuat kesimpulan per kelompok tadi, saya lihat itu sudah paham semua ya tentang procedure text, the general structure, then feature, then step, and then goals, and many more about procedure text. Nah, sekarang lihat di sini. Nah, procedure text itu adalah teks yang memberi kamu instruction how to do or make something. Nah, teks procedure itu adalah teks yang memberi kita instruksi bagaimana melakukan atau make something atau membuat sesuatu. Jadi teks procedure ini adalah teks yang menunjukkan kita bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nih, it is the social function of the procedure text is to give information, instruction, or explain how to do or make something with the sequence of steps. Nah, social functionnya atau fungsi sosialnya memberi kita petunjuk untuk membuat atau melakukan sesuatu berdasarkan step-stepnya yang telah ditentukan. Contoh, jadi masak air. Yang pertama apa? Ini dulu siapin pancinya. Itu baru air. Jangan air dulu berpanci. Jadi ada sequence stepsnya yang harus kita ikuti agar barang yang mau kita buat ini atau yang kita masak ini berhasil. Paham? Di sana? Nah. Next. Ini dia. Generic structure. The following are generic structure of procedure text. Ini tadi yang dibahas sama mbak-mbak di video tadi. Yang pertama ada goals. Yang seperti disampaikan Mumun tadi, ada goals. Goals ini tujuan. Kita ini mau ngapain? Mau buat apa? Mau melakukan apa? Itu dia. Showing the purpose or what we will make and do. Jadi tujuan kita itu mau ngapain dan mau buat apa? Harus tahu dulu tujuannya. Ya, masak air udah. Berarti tujuan kita mau masak air. Paham? Yes. Next, materials. Nih, materialsnya. Tapi di sini saya ambil contoh how insert SIM card handphone. Nah, makanya saya suruh kalian membawa handphone masing-masing. Sekarang dari kelompok, setiap kelompok ada yang bawa handphone ya? Ada. Oke. Pegang handphonenya dulu ya. Satu, berarti udah ada materialnya. Materials atau ingredients and tools. Dwelling the needed materials. Jadi di materials ini itu disampaikan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ini, untuk melakukan ini. Yang pertama kita sudah punya. Oh, next, apalagi materialnya? When inserting the SIM card to handphone, make sure you have SIM card. Sudah punya SIM card? Ya, ada SIM cardnya ya. Yang kedua, SIM card ejector. SIM card ejectornya tahu? You know SIM card ejector? Ya, kayak kalau tak punya, pakai apa? Yes, good. Gunakan benda sejenisnya yang sama besar dengan SIM ejectornya. Oke. Next, of course, your handphone. Kalau nggak ada handphonenya gimana? Nah, and then baru switch off the phone and then follow the direction below. Nah, jadi ketika materialnya sudah ada, goalsnya sudah dapat, materialnya sudah ada semua materialnya. Nah, oke. Baru yang pertama, step yang pertama adalah first of all prepare the SIM card, handphone, and SIM ejector. Taruh di atas mejanya dulu handphone, SIM cardnya, sama SIM ejectornya.
singkatnya juga. Satu kelompok perwakilan aja satu handphone. Ya. Dah, tidak ada. Injektornya mana? Ya, boleh. Injektornya ada. Oke, Mumun. Ini. Oke, injektornya. Nah, Kelompok Agas ada injektornya. Kelompok 5, J5 ada injektor. Oke, bagus. Next. SIM injektornya udah oke, handphonenya udah ada, SIM cardnya sudah ada. Next. After that, open the slot, the SIM card by using the SIM card injector. Nah, open apa namanya itu? SIM cardnya, tempat SIM card tadi menggunakan SIM injector. Bukannya harus dimatikan dulu katanya di situ, Bang. Hey yo. Matikan dulu handphonenya. Oke, bos, matikan dulu handphonenya. Ini kebiasaan ini. Main gas-gas saja kan itu udah dibilang ya. Matikan dulu handphonenya. Ya. Oke. Setelah handphonenya mati, baru buka SIM cardnya tadi menggunakan SIM card injektor. Dan next, letakkan SIM card tadi di posisi yang seharusnya, kan ada posisinya tadi. Nah, setelah itu tutup lagi dengan tabnya atau menekannya dan hidupkan lagi handphonenya tunggu beberapa menit. Selamat, pemasangan SIM cardnya selesai. Nah, customer udah bisa? Nah, itu. Jadi, udah bisa dihidupkan? Jangan sampai handphonenya. Nanti telepon di rumah. Nah, berhasil Mister. Wih, ada datanya. Oke, good. Nah, yang kita bahas barusan adalah teks prosedur atau teks proses memasukkan sesuatu atau disebut dengan manual atau petunjuk. Kelompok 5 aman? Nah, udah itu handphonenya? Nah, Kelompok 3, udah itu handphonenya Bila? Udah, Mister. Nah, dapat foto cantik. Jadi yang barusan itu adalah salah satu yang kalian lakukan adalah bagaimana cara memasukkan SIM card ke handphone. Ya, itu adalah petunjuknya atau manualnya. Dan Yo, ada pertanyaan? No, good. Next. Nah, last one is language feature. Nah, language feature-nya yang pertama using simple present tense. Yang merah ini sudah ditandai dengan yang warna merah. Nih, ya, handphone is a modern communication device. Ini simple present because is subject to be and then kata si sifat adjective. And then using conjunction ini kata hubung first, after that, next, then, and then finally. Itu conjunction atau next, using imperative sentence. Imperative sentence kira-kira warna apa itu? Warna yellow. Nih, open slot the SIM card. Dia langsung memerintahkan kita untuk membuka SIM card tadi tanpa ada menggunakan subjek. Ya, Aldi, aman Aldi? Oke. Next, using action verb. Nih, close. Itu dia action verb yang disampaikan di video tadi. Tidak ada subjek yang dipakai ketika kita menggunakan action verb, langsung close. Tanpa ada penambahan ing, tanpa ada penambahan ed dan yang lainnya. Next, the last one is using adverb of time. Dan nih, carefully. Contohnya, kalau ada menjelaskan waktu itu adverb of time-nya. Paham sampai di sini? Yes, good. Nah, tapi saya ada tugas untuk kalian. Yes, bagi sama kawannya
Wih, tugasnya buka pada halaman ke-4 dan 5 dan 6. Halaman 1, 2, 3 itu materi yang kita bahas tadi. Thank you, Sid. Sure. Thank you, Sid. Thank you, sir. Welcome. Ini kelompok 5 ini ada macam-macam. Apa kamu kasih orang IPA? Apa kamu kasih orang yang buat materi? Yes. Oh, ini mudah ya. Oke, good. Nah, silakan dicek halaman kelas. Coba buka halaman 4, 5, and 6. The first one is page 4, halaman 4. Nah, ini dia yang kita bahas tadi, yang pada tujuan pembelajarannya. Ya. Ada text 1, that is answer the question based on that text. Ya. Ada yang mau baca teksnya? Clara, oke, good Clara. Buka halaman 4. Nah ini. Ya, sekarang. By looking at the name blender, we might be able to guess the Function. functions of this electronic device. We find things Lain. Thomas Gaming, Gaming. we find things inside the blender in order to blend it or mix it. Ada sana. Sana. If you never used a blender before, you may need to read this following procedure of how to operate a blender. 1. Prepare the ingredients that you want to mix. The ingredients can be varied, but mostly people use blender for the following things: ice, vegetables, fruits, milk, or any kind of food and drinks. 2. Cut the ingredient into smaller pieces if the ingredients were solid and deep. 3. Prepare the blender cup. Make sure to clean it before we use it and put the blender blades on the bottom of the cup. 4. Place the blender cup on the blender machine. Mesin. Cai. Five, insert the plug into the electricity socket. 6. Put all of the ingredients. Put all of Put all of the ingredients into the blender cup. blender cup. Next. 7. Add some water to help the blender mix the ingredients evenly. Bagus. 8. Close the lid and cover the blender cup thickly. Lightly. Tightly. Oke. 9. Start the blender by pressing the speed button. You can start. Yes. Itu nama pelabuhan. Sorry. Button. Button. Start button. You can start from the menu screen. 10. Wait until we get the right texture of the mixture. We can adjust the speed, and also add some more water if necessary. Oke. And last one, open the blender and pour the mix Mixture into glass. into a glass or bowl. Nah, thank you Lara. Kasih tepuk tangan lah. This look like Italiano. Saya pikir ada bahasa Italia juga ada di sini. Ada bangsa ketawa ini.
Oh ya Allah. Nah, itu dari teksnya. Itu salah satu contoh procedure text. Kira-kira itu talking about what? Tentang apa? Prosedur teks. Penggunaan blender. Tadi udah paham ya? Nah, oke, good. Look at the question number 1. The text is mainly about the procedure of. Who can answer the one? Raise your hand. Number 1. Okay, Moon. The text is mainly about the procedure of Operating the blender electronic device. operating of blender electronic device. Any answer? Ada jawab any else? Ada jawaban lain? Nggak ada. Oke, good. Jawabannya bagus, benar. Give plus dulu untuk kelompok 1. Next, number 2. What can you do to get the right texture and mixture? Okay, group 4. Ladies and gentlemen, in case of Wait. Bukan, ini masih jawaban di sini. Jawaban, who can answer number 2? Question number 2. What can you do to get the right texture and mixture? Masih tentang blender tadi? Yes. Ya kan 5. Kan pertanyaannya 5. Baru jawab 1. Next, number 2. Kira-kira apa jawabannya? What can you do to get the right texture and mixture? Any else? Kelompok. Oke, group 3. Sabar kelompok Dio. Adjust some water. Add some water. And speed. Apa? And speed. And speed of blender. Oke, good. Jadi berdasarkan teks ini, kalau untuk mendapatkan good texture and mixture itu tambahkan sedikit air, and then speed dan blendernya ditambahkan juga. Oke. Some water. That is British. Not Italiano, Mancini. Okay, next, number 3. Close the lid and cover the blender cup tightly. The word lid has a similar meaning with. Nah, pertanyaannya, kata lid itu kira-kira mempunyai arti yang sama dengan apa? Raise your hand, man. Lid. Masa belum satu terus mulai? Oke, group 5. Nah, group 5. Top, cup, cover, flat. Oke, top, cap, Top, top, cover, cap, cap, apa? Cover. Oke, good. Katanya jawabannya yang kata lid itu artinya sama dengan top. Top tahu? Yes, cap. And then cap itu sama karena posisinya di atas. Nah, and then cover atau penutup sama, and then flat. Itu semua artinya di atas. Makanya itu similar meaning sama yang disampaikan sama PNI. Good, give a plus. Next, number 4. What is the function of the text? Oke, group 2. Ini mudah nih. Apa kira-kira? To give an instruction explain how to operate blender. Good. Give instruction bagaimana menggunakan blender dan membuat adonan. Benar. Next, the last one. Analyze the text, then explain and write the generic structure and then the language feature of it. Nah, yang kelima ini analisa teks tersebut, kemudian jelaskan dan tulis generic structure dari teks tersebut. Yes, structure. Kira-kira siapa yang bisa? Yang terbaik. Oke. Kalau dia ada Thomas ya. Dio, Thomas salah. Silakan Clara. Clara Pacine. Course number 2. Cut the ingredients into small
5 is question number 5 is analyze the text. Okay, good. Okay. Yes. Answer number 5 is generic starters. Okay. How to operate blender. Nah, goalnya adalah how to operate the blender. Good. Good. Next. Goalsnya. Blender and electricity circuit. Okay. Okay. And step. Yes. Itu stepnya yang ada 11 tadi. Mau baca? Yes, sir. Nggak usah baca. Nggak usah baca. Jadi jawaban yang kelima itu adalah analisa dari text procedure tersebut. Dari goalsnya yang mana, dari toolsnya yang mana, dari stepsnya yang mana. Stepnya 1 until 11. Ya. Next, the last tabs. Ya, text 2. Coba buka text 2-nya. Nah, yang text 2 ini adalah menyusun kalimat, rearrange the sentences become good procedure manual text. Jadi di sini ada text procedure, tapi di sini teksnya itu masih acak-acakan random. Yes. Nah, tugas kalian coba disusun menjadi kalimat yang benar. I give you time 10 minutes. 5 minutes. It's easy so far. Jadi saya kasih waktu 5 menit karena ini cukup mudah. Silakan dibutuhkan teksnya menjadi kalimat yang benar, nanti sekelompok bisa sambil. Apa? Ya. Sudah selesai. Jawabannya di sini nanti. Yang pertama ini apa yang dua ini? Acakan ini mesti apa yang sama? Ini kan acak-acakan ini. Yang pertama bukan. Pertama apa? Endingnya nanti ini menjadi kalimat prosedur yang benar. Sekarang itu salah karena berantakan bukan. Oke, udah aman. Oke, bagus. Good. Udah berkoalisi, tujuannya banyak. Thomas, jangan-jangan kan pacar. Ya, setiap hari kan 1.002 kan. Kita bisa punya lagi. Ya, because you don't have girlfriend, you have boyfriend. Oke, good. So far, ini didesainkan ya. Yes. Barangkali ada penerus dari oke, good. Nah, olahraga tidak bisa ini 5. Oke. Oke, good. Nah, kita bisa aman adik. Nah, kira-kira oke kelas. Nah, answer number 1 is what is the answer number 1? Atau ada yang mau read the point of class? Coba depan pacaran. Nah, perhatikan yang dibacakan kelompok 2 ini. Apakah benar keseluruhan yang menurut kalian benar? Belum saya koreksi, silakan Audi. Saya pikir. Number 2, ladies and gentlemen, in case of emergency, take the life jacket with this low cassette under your seat. Second, number 5. Second, number 4. Pack the life jacket over your head and fasten the jacket straps around your waist. Do not inflate the jacket until you left the aircraft. Okay. Tip number 5. The jacket will be automatically inflated by pulling Pulling a a cord. but
Now enter the chip to check. Okay. Light is attached to jacket for charging connection. Jacket should be removed only in case of emergency. Yes. The use of the set Halo, suaranya. radio occasion recorder. Okay, good. Any mobile phone prohibit on board is they interfere the communication and navigation. First, number one, we wish you an enjoyable flight. Oke, dibuka dulu untuk kelompok. Jadi kita urutannya, ini urutannya 2, 4, 5, 3. Oke, good. Ada yang punya jawaban lain? Sama. Tidak? Tidak? Jawabannya sama. Jodoh ini mas. Nah, oke kelas, kalian benar. Berdasarkan yang disampaikan Ibu tadi, itu urutannya udah benar semua. Yaitu 2, 4, 5, 3, and 1. Oke, give plus dulu. Kasih disang. Nah, kelompok 5. Tadi yang belum tampil ke depan sebelum ke bagian kelompok berapa? 2 dan 5. Nah, sekarang grup 2 and 5 silakan buat kesimpulan tentang materi yang kita today this afternoon, and then present in front of our class. Ya, kira-kira apa kesimpulan atau materi yang telah kita bahas this afternoon? Kelompok 2 atau kelompok 5 duluan? Kelompok 2, 5. 2. Ada kelompok 25, Miss. Karena dulu baru 5. Kelompok 5. Give your kelompok 2. Oke. Ayo Clara. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan hasil kami. Oke. About procedure text. Procedure text itu adalah menjelaskan langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Kemudian social function dari procedure text, yaitu how to make something, and then structure of text. Oke, bagus. One, goal atau tujuan. Two, ingredients atau bahan-bahan, or equipment, tools atau alat. And three, steps or chronological order. Then language structure, yaitu using simple present tense, using conjunction, using comment or imperative sentence, using action verb, and last one using at of time. Oke. Sudah? And barusan tadi kita mempelajari atau contoh dari procedure text itu, yaitu insert, simpan, handphone. Oke, bagus. Dan sudah kita lakukan. Dan sekian dan terima kasih. Oke, give plus. Sambil kasih kawannya. Ayo silakan. Kalau apa istilah itu dari discourse.
Apa ini? Nggak apa-apa. Gak apa-apa, tenang. Apa ngagas mau gigit? Ya, ayo. In bahasa boleh, Inggris boleh juga. Give plus dulu sama Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Yes. saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok ini. Definisi prosedur teks adalah teks yang memaparkan langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Struktur of text. 1. Goal. 2. Ingredients. Effects. Goal. 3. Steps. Chronological order. Language figure. Okay. Using simple present tense. Conjunction. Yes. Comment. Action verb. Action verb. Susah ya? Susah ya ngomong pakai masker? Seperti terpengap-pengap. Of time. Oke, ikut kelas dulu. Tapi ini saya komen dulu ya, yang penampilan nomor 5 bagus. Semuanya dari situ kan bagus, sangat komplit. Balik lagi ke penggunaan masker, karena kita kan udah divaksin semua kan. Yes. Vaksin. Kalau di Amerika itu presidennya kan Joe Biden. Jadi Om Biden ini mengeluarkan statement. Umat manusia atau warga Amerika yang sudah divaksin itu boleh berkumpul tanpa menggunakan masker. Amerika bagi Ya, cuman di kita kan belum ada statement dari government ya mau untuk tidak menggunakan masker. Tapi kalau saya pribadi, seandainya karena udah divaksin semua kan, ya boleh lah. Kalau saya pribadi, enggak juga Rifki. Well, before I close this class today, so yes, before I close the class today, I will I'm going to explain, or I will explain. I will make a conclusion or reflection about Ramadan ini. Itu simpan aja dengan apanya tugasnya. Karena nanti juga dikumpul sama ketua kelas ya. Jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang teks prosedur atau bahasa. Nah, tujuannya, Thomas, dengarkan saya. Jadi tujuannya adalah untuk mengarahkan kita bagaimana membuat sesuatu atau melakukan doing something. Oke, good. Dimana di situ harus ada goals atau tujuan, harus ada material, harus ada bahan dan steps, langkah-langkah. Belum pulang lagi bang, sabar. 2 minutes. Nah, itu dia. Jadi ketika ketiga unsur tadi ada, maka itu bisa dikatakan dikategorikan dengan teks prosedur. Paham? Nah, prosedur ini ada 3 macam, ada 3 jenis. Yang pertama prosedur biasa atau standar, yang mana stepnya cuma sedikit. Contoh yang kita gunakan tadi itu yang biasa, karena mengarahkan kita dalam satu arahan dan stepnya juga sedikit. Ada yang kedua yang kompleks. Yang kompleks ini seperti kalian mengisi formulir hilang polisi itu kan agak rumit, stepnya panjang. Itu prosedur juga. Kompleks. Dan ada satu lagi persoalan prosedur itu yang mengarahkan kalian doing something. Harusnya hanya 1, 2, 3, 4, 5 step by step, tapi bisa dibalik. Ketika kalian masak mie, nah, tidak kalian ikuti prosedurnya, tapi kalian lakukan sesuai keinginan kalian, keinginannya masak, udah ini jadi. Itu salah satunya. Tadi kasih sofa. Ada pertanyaan?
have a name? No. No. Okay, class. Before we close our class today, segmen. Apa? Oke lah, kasih tepuk tangan dulu. Nah, oke, segmen. Lead your friend before we close our class. Dan don't forget saya Abdallah ya. Begin. Attention please. Breathing.